Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksono, pengawas SMA Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, akan menyaksikan video pendek yang berisi langkah-langkah pendampingan kepada teman-teman guru di sekolah yang saya beri judul menggugah kesadaran refleksi diri, model refleksi SMA melalui kegiatan komunitas belajar. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga Allah masih berikan keselamatan, kesehatan, kesempatan untuk kita bersama-sama di ruangan ini dalam rangka belajar bersama. Terus ya, kita hari ini belajar bersama. Belajar bersama terkait dengan refleksi diri. Dan harapan saya ini nanti menjadi salah satu program unggulan sekolah. Banyak aturan yang memerintahkan itu biasanya sesuatu yang penting. Betul Ibu? Nggih. Kalau dari aturan itu banyak aturan yang memerintahkan kita untuk banyak berefleksi Bapak Ibu. Dari Permendikbud 12 tentang kurikulum sudah perintahkan. Kemudian Permendikbud 16 tentang kompetensi kepribadian. Yang di peraturan yang dulu, yang 2007, nomor 12 itu, kemampuan refleksi ini ada di kompetensi pedagogik. Artinya apa? Artinya sekarang ini bahwa refleksi itu dianggap lebih penting, jauh lebih penting. Karena ada di kompetensi kepribadian. Karena kalau ada di kepribadian seharusnya bisa terinternalisasi ke pribadi masing. Nah, ini hasil asesmen kemarin Bapak Ibu. Nah, kemarin saya beri tulisan, tolong dijawab sejujurnya. Jadi saya berharap juga ini jawaban jujur dari Bapak Ibu. Dari pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu sudah pernah mempelajari topik refleksi diri di PMM? Ternyata ini masih 85,7. Nah sekarang refleksi. Nah, refleksi itu ini kalau dalam bahasa Jawa itu lebih tepat mulat sariro hangrosawani itu Bapak Ibu. Ya. Nah, bertenting nanti ini ya. Nah sekarang tolong, ini ada video pendek hanya sekitar 5-6 menit. Tolong diperhatikan betul. Nanti Bapak Ibu akan saya minta apa toh intinya dari video itu yang disampaikan. Kata ya Ibu nggih. Saya yakin kemampuan C communication Bapak Ibu kompetensi abad 21 luar biasa. Ya. Salah satu unsur kompetensi communication tadi dulu pernah saya sampaikan apa Bapak Ibu? Ya, C4-nya kan ada kolaborasi, komunikasi, kreativitas, critical thinking. Nah, salah satu C-nya itu communication, itu satu unsur yang sangat penting adalah terkait dengan mendengarkan aktif. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kita tentunya sering mendengar kata refleksi dan evaluasi. Namun, apakah refleksi itu? Apa perbedaannya dengan evaluasi? Kita lihat, kalau secara sekilas kita lihat secara parsimoni, dan parsimoni adalah sesuatu yang paling gampang yang kita bisa cerna. Itu ada dua hal yang dijelaskan. Yang pertama adalah terkait masalah penjelasan dua kejadian yang berbeda. Dua kejadian yang berbeda antara satu yaitu evaluasi. Tangan Bapak Ibu luar biasa sekali, betul-betul luar biasa. Sangat lengkap apa yang ada di video sudah diungkapkan Mas Arif. Mas Rane olahraga. Gitu juga. Luar biasa. Ada yang mau nambahi yang belum disampaikan oleh Mas Arif? Ini ada lagi. Mungkin yang lain ada yang mau nambahi? Ya, jadi kesimpulan yang disampaikan Mas Arif sama Mas Gus tadi ada di sini ya Pak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan semua. Nah, ini Pak Ibu refleksi membantu kita bertumbuh menjadi pembelajar yang mandiri lewat rangkaian pengetahuan dan pengalaman.
Ada 4 lensa atau perspektif yang dapat kita gunakan dalam berefleksi. Lensa yang pertama adalah lensa diri. Lensa ini menggunakan pengalaman pribadi sebagai fakta, feeling itu perasaan, dan finding itu pelajaran apa yang bisa diambil, kemudian future itu penerapan atau apa yang perbaikan yang akan dilakukan. Jadi perasaan itu penting Bapak Ibu dalam kita melakukan refleksi. Karena refleksi alamat tidak bisa merefleksi karena memang harus melibatkan emosi perasaan. Ibu kok turu jajane. Nah, itu melibatkan perasaan emosi ini penting Bapak Ibu di dalam melakukan refleksi. oleh Larry Burton dalam bukunya Reach, Teach, and Touch. Model refleksi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap situasi, menanyakan apa yang terjadi. Yang kedua tahap makna, mencari tahu apa pelajaran yang saya dapat. Yang ketiga tahap aksi, menentukan apa yang harus saya lakukan sekarang. Tahap pertama adalah menggambarkan situasi yang terjadi dengan merefleksi pertanyaan apa yang terjadi. Dengan menjawab pertanyaan pada tahap pertama, kita akan mendapat gambaran yang lebih objektif tentang kronologi situasi dan permasalahan yang ada tanpa melakukan penilaian atau pemaknaan. Tahap kedua adalah menemukan makna arti dari hasil refleksi dengan bertanya, apa pelajaran yang saya dapat ambil dari situasi ini? Pertanyaan ini menuntun kita untuk memaknai dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Dan tahap terakhir adalah aksi, yaitu menentukan pola pikir atau tindakan sebagai hasil dari proses refleksi. Melalui pertanyaan apa yang harus saya lakukan sekarang, akan mendorong kita untuk melakukan aksi untuk memperbaiki diri dan mengaplikasikan pembelajaran yang telah kita dapatkan. Mari kita amati. Makna aksi. Kalau dikaitkan dengan yang 4F atau 4P tadi Pak Ibu, sebenarnya P2 dan P3 itu kalau ilmu pemahaman kalau tidak dipraktekkan tadi hanya menjadi apa Pak Ibu? Ya jadi pengetahuan, belum menjadi belum menjadi kompetensi. Nah, kemudian sebenarnya apa yang perlu direfleksi itu Pak? Bisa setiap hari. Tapi yang 1 semester yang disarankan oleh Permendikbud tadi terkait kemudian apa rencana kita untuk mengembangkan jalan selanjutnya. Nah, karena tadi harus dipraktekkan, Bapak Ibu sudah ngasih 1 lembar, sederhana saja. Tolong dibuat refleksi pembelajaran terakhir yang Bapak Ibu lakukan. Oke. Situasi berarti kejadian atau fakta apa yang terjadi di pembelajaran itu yang menurut Bapak Ibu belum ideal sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Apa kejadian waktu itu yang Bapak Ibu rasa, yang Bapak Ibu lihat? Biar makna, biar itu nanti juga bisa menjadi bahan refleksi saya selanjutnya. Untuk menawar bunga telasih, dan terima kasih. Berdasarkan situasi pada kegiatan pertama, penulis menemukan makna di mana letak kekurangannya, sehingga selanjutnya penulis melakukan aksi pada kegiatan selanjutnya, dan ternyata bisa meningkatkan pemahaman peserta workshop tentang refleksi diri model SMA.